Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis horizontal dan vertikal, baiknya kita tahu PT mana yang mau kita analisis. Nah, baiklah teman-teman, di sini kelompok kami mengambil 2 PT dari sektor properti. Yang pertama itu ada PT Jaya Real Property dan PT Pakuan Jati Tbk. Nah, kedua PT ini adalah pengembang properti terbuka di Indonesia. Yang pertama itu PT Jaya Real Property yang didirikan pada tahun 1979 yang berfokus pada mengembangkan kawasan perumahan dan komersial yang berkembang luas di Jakarta Selatan dan Tangerang. Sementara itu, PT yang kedua yaitu PT Pakuan Jati Tbk dengan pengalaman sudah lebih dari 43 tahun yang dikenal sebagai pengembang properti yang berfokus pada pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hunian mewah. Nah, selanjutnya teman-teman akan dijelaskan oleh teman saya analisis horizontal dan vertikal dari PT. Penyusunan hasil laporan dan analisis keuangan secara komprehensif perusahaan sektor properti dan real estate. Hasil analisis dari PT Jaya Real Property Tbk, analisis vertikal. Berdasarkan laporan laba rugi vertikal tahun 2023 dan 2024, proporsi pendapatan usaha terhadap total pendapatan tetap 100%. Namun terjadi sedikit penurunan kontribusi laba bruto dari 58,42% di 2023 menjadi 55,51% di 2024. Beban pokok pendapatan meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, yakni dari 41,58% menjadi 44,49%. Meskipun beban usaha turun dari 14,53% ke 13,95% terhadap pendapatan, laba usaha juga menurun secara proporsional dari 44,57% ke 42,09%. Laba sebelum pajak penghasilan menurun dari 41,59% menjadi 40,14%, sedangkan laba tahun berjalan juga mengalami penurunan kontribusi terhadap total pendapatan dari 40,91% di 2023 menjadi 39,05% di 2024. Yang kedua itu adalah secara horizontal. Dalam analisis horizontal, total aset PT Jaya Real Property Tbk mengalami peningkatan sebesar 895,72 miliar atau 6,78% dari tahun 2023 ke 2024. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar 21,85%, terutama didorong oleh kenaikan signifikan dan kas dan setara kas sebesar 2,271,18%. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan. Namun terjadi penurunan tajam pada aset lainnya, min 53,90%, dan aset hak guna 99,99%, yang kemungkinan besar merupakan penyusutan atau pelepasan hak guna atas aset tertentu. Di sisi pendapatan usaha meningkat sebesar 17,76%, namun beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi sebesar 50,99% yang mengakibatkan margin laba bruto menyempit. Dari sisi liabilitas, total liabilitas justru mengalami penurunan tipis sebesar 1,18%, liabilitas jangka pendek sedikit menurun 0,96% dengan penurunan pada utang pajak min 38,13%, dan beban akrual min 6,61%. Sementara utang usaha pihak berelasi meningkat drastis sebesar 311,57%. Selanjutnya PT Pakuan Jati Tbk. C. Analisis vertikal. Pendapatan usaha tahun 2024 sebesar 9.048.278.235 mengalami kenaikan dibanding 2023 sebesar 2.053.406.971. Hal ini menunjukkan pertumbuhan usaha yang sangat signifikan. Beban pokok pendapatan menurun secara persentase dari min 41,10% di tahun 2023 menjadi min 44,40% di tahun 2024 terhadap pendapatan. Ini menunjukkan margin laba kotor yang sedikit menyempit. Laba usaha di tahun 2024 mencerminkan peningkatan signifikan dari 1.052.487.480 atau 51,26% menjadi 1.643.285.778 atau 62,69%. Selanjutnya, neraca atau vertikal. Aset lancar turun dari 27,12% di tahun 2023 ke 23,21% di tahun 2024. Meskipun nilai kas meningkat drastis mencerminkan peningkatan likuiditas, tetapi juga kemungkinan adanya penurunan aset lancar lainnya seperti persediaan. Aset tidak lancar mendominasi dengan 72%
76%, proporsi dari total aset. Menunjukkan struktur aset perusahaan lebih banyak ditanam dalam investasi jangka panjang dan properti. Selanjutnya D, analisis horizontal. Laporan laba rugi horizontal pendapatan usaha meningkat drastis sebesar 6.995.231.264 dari tahun 2023 ke 2024. Pertumbuhan 341% menjadi indikasi pertumbuhan bisnis yang luar biasa, sehingga laba kotor tidak lebih tinggi, yaitu sebesar 1.609.452.203, pertumbuhan lebih dari 100%. Laba usaha meningkat sebesar 590.798.360, sekitar 56%. Perbedaan antara PT Jaya Real Property Tbk dan PT Pakuwon Jati Tbk. Satu yaitu pendapatan atau revenue. PT Pakuwon Jati Tbk kemungkinan memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena berfokus pada perkembangan super blok yang mencakup mall, apartemen, dan perkantoran. Secara integrasi seperti tunjangan plaza dan kota kestablakannya. PT Jaya Real Property Tbk meskipun juga aktif di properti cenderung lebih fokus pada residen perumahan. Dua yaitu laba bersih net income. Pakuwon Jati berpotensi memiliki margin yang lebih laba bersih yang lebih tinggi karena efisiensi operasional dan mendapatkan berulang dari sewa properti. Jaya Real Property bisa jadi memiliki margin lebih kecil karena sebagian besar pemasukan dari penjualan satu kali. Yang ketiga, baiklah, di sini selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Jika data menunjukkan rasio lebih kecil dari 1, maka perusahaan dalam kondisi sehat secara likuiditas. 4. Rasio solvabilitas atau debt to equity ratio atau DER. DER tinggi pada Pakuwon Jati bisa terjadi karena pembiayaannya proyek besar melalui utang atau obligasi pinjaman bank. DER pada Jaya Real Property cenderung lebih rendah jika menggunakan dana internal atau equity financing untuk proyek residensial. 5. Return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. ROA menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROE mencerminkan kemampuan menghasilkan laba dari modal sendiri. Pakuwon bisa mencetak ROE tinggi jika leverage atau utang digunakan secara efisien. Jaya Real Property bisa mencetak ROA lebih baik jika aset digunakan secara untuk dijual dan tidak dibiarkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari analisis yang kami lakukan dari 2 PT dari sektor properti. Yang pertama itu PT Jaya Real Property Tbk. Di sini kita bisa lihat dari analisis yang kami lakukan bahwa pertumbuhan stabil dari PT Jaya Real Property menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan dan laba bersih, meskipun pasar properti Indonesia sempat melambat akibat kondisi global dan manajemen beban efisiensi. Perusahaan menjaga beban operasional secara efisien, mencerminkan strategi konservatif namun efektif. Likuiditas dan solvabilitas sehat dengan rasio lancar dan utang terhadap ekuitas yang terkendali. PT Jaya Real Property dinilai sehat dan terstruktur modal dari sisi struktur modal. Baiknya untuk PT Pakuwon Jati Tbk, pendapatan diversifikasi tinggi. PT Pakuwon Jati Tbk memiliki pendapatan dari berbagai segmen seperti pusat pembelanjaan, apartemen, dan perkantoran, membuatnya lebih tahan terhadap risiko pasar tunggal. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami.